Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sedang bersama Uwais, Ustaz Abu Najmi, LC. Insyaallah. Oh, jadi hati bergembira duduk dekat beliau, guru kami, ya, insyaallah. Tidak ada kebahagiaan yang indah itu bagi seorang murid selagi dia terus bisa memandang wajah gurunya, insyaallah. Itu berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita bincang-bincang santai dengan beliau. Kita jawab pertanyaan dari teman-teman online semua, baik itu dari Instagram, dari YouTube. Nah, insyaallah kita jawab, dan WA satu lagi ya, saya. Nah, ini kameramennya Syekh Ridho. Kali ini megang kamera ya? Kali ini megang kamera. Di belakang layar. Di belakang layar. Biasanya beliau nih hobi sekali nih seperti ini nih. Ini hobi beliau nih. Anak kurang hobi seperti ini. Masya Allah. Ya, ini ada beberapa pertanyaan Ustaz yang sudah diajukan teman-teman kita. Langsung saja Ustaz ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama begini Ustaz. Ini teman kami, dia beli ayam Ustaz. Kemudian yang jual ayam itu sebelumnya yang motong itu suaminya, dan kebetulan di hari itu istrinya. Dan beliau ini berkeyakinan kalau perempuan itu yang memotong ayam keliru, tidak diperbolehkan lah bahasa beliau. Lalu bagaimana hukumnya itu Ustaz? Ya. Baik. Yang pertama memang ketika kita ingin menghukumi sesuatu, kita tahu fakta. Ini harus tahu fakta dulu, kemudian harus mengemukakan semua dalil. Jadi dalam perkara ini memang saya tidak begitu memahami semua dalil. Saya hanya mengutip satu pendapat saja menurut Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu'. Nah, yang paling sahih ini, maka penyembelihan hewan kurban termasuk di situ ayam, kambing dan seterusnya. Nah, itu memang yang lebih diutamakan itu adalah laki-laki. Laki-laki muslim yang berakal gitu. Kalau wanita menyembelih itu saya kurang tahu hukumnya. Nah, itu kan. Jadi kita lebih warok saja. Jadi saya hanya memberikan saran itu lebih baik kita warok, hati-hati. Ya kan? Lebih baik kita memilih memakan hewan sembelihan, terutama hewan yang halal ya. Halal kemudian disembelih oleh laki-laki muslim yang berakal. Tapi kalau misalnya kayak gini Ustaz, biasa kan ibu-ibu tuh motong lele, kesana lihat lele, tokok pala lele itu. Nah, itu kan yang ujung-ujungnya yang motong memang bukan hewan, termasuk hewan yang hewan laut lah gitu kan. Memang halal kalau dimanapun gimana. Tidak bisakah dikiaskan gitu, perempuan boleh motong gitu Ustaz? Saya tak berani. Kalau tidak menguasai dalil saya takut. Karena pertanggungjawabannya ini di akhirat tuh kan. Jadi saya ngikutin satu pendapat itu saja menurut Imam An-Nawawi. Kita memilih keutamaan saja. Kita ambil keutamaannya. Insyaallah Ustaz. Ini agak sedikit keliru analogi anaknya. Oke Ustaz, kita lanjut ya Ustaz. Pertanyaan yang kedua gini Ustaz. Ini agak gawat nih Ustaz. Ada teman kami, dia cerita, dia punya teman lagi gitu Ustaz. Temannya itu pacaran dengan orang kafir. Terus karena pengaruh cintanya itu tadi, ikutan ibadah orang kafir, ikutan Natal, Tahun Baru dan sejenisnya Ustaz. Lalu putus sama orang kafir ini, pacaran lagi sama orang Islam. Gak lama balik lagi sama mantan yang kafir itu. Kemudian ada temannya yang peduli sama dia, dinasihatinnya. Tapi justru mungkin karena ada orang yang pacaran ini tentu sulit dinasihatin gitu Ustaz. Malah dia Ustaz. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang hal ini, dan saran Ustaz kepada temannya yang ingin menasihati dia ini Ustaz? Yang pertama kita dudukkan dulu hukum tentang pacaran ya. Iya. Pacaran sendiri dalam Islam itu haram hukumnya kan. Kenapa? Karena Islam itu memandang antara laki-laki dan wanita itu infisal, dia terpisah. Jadi dia tidak boleh bercampur baur kecuali tempat-tempat yang dibolehkan, semisal di pasar gitu kan.
terus di bus, nah itu di kendaraan umum. Nah itu boleh, tapi juga harus hati-hati juga gitu kan. Karena hukum laki-laki dan perempuan itu terpisah, tidak boleh bercampur baur, maka sudah jelas nggak usah pacaran, ikhtilat saja bercampur baur itu haram hukumnya kan. Itu apalagi pacaran. Nah pacaran itu salah satu wadah untuk berzina. Yang jelas dalam Al-Quran, wala taqrabu zina kan. Jadi mendatangi pintu-pintu maksiat, pintu-pintu zina itu saja sudah dilarang. Nah itu dia. Jadi hukum pacaran itu sudah tak boleh. Mau dia pacaran sesama muslim, mau pacaran sama kafir, tetap saja dia haram hukumnya gitu kan. Nah itu kita dudukkan dulu satu hukumnya. Yang pertama hukum pacaran itu haram hukumnya. Kemudian yang kedua memacari pacarnya kafir gitu kan. Yang pertama dia sudah berdosa dalam segi pacaran. Kemudian ketika dia pacaran dengan beda agama, ya kan, bertambah lagi dosanya. Apalagi sampai dia meyakini ikut terhadap ibadahnya non muslim. Kalau dia sampai tahap meyakini, maka dia sudah terhukum sebagai murtad. Murtad itu berarti dalam sanksinya apa? Dalam syariat Islam itu ditakzir dia kan? Ditakzir. Maka dia harus bersyahadat kembali. Nah, dia melakukan taubatan nasuha sehingga dia disyahadatkan kembali. Nah itu hukumnya itu. Saran Ustaz kepada teman yang pedulinya nih Ustaz. Ya. Dia marah karena dinasihatin gitu Ustaz. Ya, tentu kita menggunakan kaidah-kaidah dakwah itu tentu harus memahami kondisi psikologis orang yang ingin kita dakwahi. Mungkin dengan cara-cara ya yang bisa membuat dia itu mau mendengar kita gitu kan. Dilakukan pendekatan dan seterusnya. Itulah pengorbanan dari dakwah tadi itu kan. Tidak hanya sekedar menyampaikan ini haram gitu kan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Nah itu bisa kita gunakan dalil itu untuk melakukan dakwah terhadap saudara-saudara kita, saudari kita ini yang terjerumus kepada maksiat gitu. Itu dari hati ke hati. Bagaimana kehadiran kita itu membuat seseorang tadi itu nyaman, itu dulu sebenarnya poinnya. Nah itu kalau sudah nyaman, dia enak. Lalu kemudian care dengan kita, dan kemudian dia kan akan mendengar apa kata kita, gitu kan. Jadi dakwah itu tidak hanya sekedar menyampaikan saja, gitu. Yang penting bagaimana membuat kehadiran kita itu membuat mereka itu senang dulu, kan. Jadi menaruh simpatik, apa sih? Gimana bahasanya kalau anak-anak muda sekarang itu? Ya, gitu kan. Kalau belum makan. Ya, ditraktir dulu kayak gimana gitu. Ajak kafe. Iya, dakwah itu kan pengorbanan gitu. Baik dari sisi harta, waktu, pikiran dan seterusnya gitu kan. Tapi ini mohon maaf nih Ustaz. Kalau misalnya nih Ustaz nih agak rancu nih Ustaz. Iya. Dia pacaran sama orang kafir kan Ustaz. Daripada dia pacaran sama orang kafir, gimana kalau kita pacaran sama ya. Yang pertama kan jelas tadi pacaran itu punya haram. Hari ini kan begini, banyak kaidah-kaidah yang menyesatkan, sehingga akhirnya apa? Lahirlah dari akal dan juga nafsunya. Daripada dipacari orang kafir, mending kita pacari, ya kan? Maksudnya apa? Ya masa orang kafir aja bermaksiat, kan gitu kan? Kami juga mau kan gitu kan? Timbul otaknya dengan nafsunya maksudnya untuk menyelamatkan dia. Sama seperti misalnya pelacur gitu kan? Iya. Daripada dijinahi orang kafir, bagus kita yang zinahi gitu kan? Astagfirullah. Kan gitu kan? Iya. Masa mau kita berzina gitu kan? Kita mau jadi dengan keharaman. Justru itulah tadi peluang amal soleh yang besar. Dakwah dari kan mengingatkan teman-teman kita yang belum paham agama, dengan kehadiran kita ini menjadi wasilah kan, menjadi wasilah kebaikan, menjadi perantara hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu masya Allah luar biasa kan, seperti ini Syekh Qadri
pemuda yang alim udah nikah belum ya? Ini kesempatan buat Ahwan ini. Nikah. Saya jangan ketawa saya. Alim nih, masya Allah. Ini idaman bidadari surga. Ya Allah, amin. Kita lanjut lagi Ustaz. Ini terakhir ini Ustaz. Apa hukumnya nge-vape? Vape. Nge-vape itu ya, kita harus tahu zatnya dulu dari vape itu kan. Makanya itu kan ketika kita menghukumi sesuatu harus tahu fakta. Jadi ketika alat vape tadi itu dari benda yang mubah, maka hukumnya mubah gitu. Ya itu dia. Ya, baru kita dudukkan lagi hukum cabang dari mubah. Jadi mubah itu juga bisa mendatangkan keharaman. Misalnya ketika dia nge-vape itu timbul penyakit stroke gitu. Maka haram dia nge-vape tuh. Kemudian ketika dia nge-vape muncul penyakit asma, maka dia haram hukumnya nge-vape. Jadi hukum asalnya itu kalau bendanya itu mubah maka dia mubah. Nah itu dia. Mubah ya Ustaz. Mubah. Seperti itu. Tapi saya tidak tahu loh zat jadi dari vape tadi itu. Gitu kan saya katakan kalau dia bendanya itu mubah. Gitu kan dari buah-buahan gitu kan. Dari kurma. Dari kurma dalam pengelolaannya itu juga tidak melanggar syariat. Nah itu loh ya. Maka kita harus tahu faktanya. Saya tidak tahu faktanya vape itu seperti apa gitu kan. Insyaallah. Dari babi ya. Tapi kalau dari kurma berarti sunnah kan? Ini analogi yang salah satu. Tak sesat nih saya. Iya. Cuma 3 pertanyaan itu. 3 ya. Masyaallah. Mungkin sekarang insyaallah kita bincang-bincang santai sekaligus nasihat Ustaz kepada pemuda-pemuda yang ada di zaman sekarang. Teman-teman yang ada bertanya lagi silahkan di kolom komentar tulis pertanyaannya. Next video, next podcast akan kita jawab lagi seperti ini teman-teman. Insyaallah. Baik itu di Instagram, di WhatsApp, di Facebook dan di YouTube. Bebas. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, and share ke siapapun seluruh dunia setahu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.